Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Berjumpa kembali dengan Karambalangan Manik, konten pemaharan dan edukasi Tosan Aji. Pada kesempatan hari ini, kami akan membabar 3 keris pusaka sepuh, yakni keris Sempaner, Pamor Ngulit Semangka, Tangguh Mataram. Yang kedua, keris Carubuk, Pamor Wengkon Isen, Tangguh Cirebon. Dan yang ketiga, keris Brojol, Pamor Galengan dan Sodo Lanang, Tangguh Mojopahit. Sebelum kami melanjutkan membabar pusaka tersebut, jangan lupa like dan subscribe channel Karambalangan Manik biar tidak ketinggalan update pusaka terbaru. Baik, kita mulai membabar pusaka yang pertama. Dapur keris Sempaner ini mempunyai panjang bila 32,3 cm dan panjang besi 6,7 cm. Tua dari keris Sempaner adalah untuk memudahkan terkabulnya hajat dan kerezekian. Keris Sempaner ini kami maharkan 1 juta rupiah. Sempaner bener, ada yang menyebutnya dengan nama Sempaner, adalah salah satu bentuk dapur keris lurus. Ukuran panjang bilanya sedang dan biasanya permukaan bilanya ngelimpo. Sempaner mempunyai ricikan sebagai berikut: kembang kacang, jalen, lambe gajah, tikel alis, dan ripandan. Menurut mitos atau dongeng, dapur Sempaner dibabar oleh Empu Ciptagati pada masa pemerintahan Nataraja Buddha Krishna tahun Jawa 265. Filosofi Sempaner berasal dari kata sempana bener atau sempena bener. Secara harfiah berarti mimpi yang lurus atau benar. Dalam arti yang lebih dalam, dapur Sempaner memuat suatu pesan angan-angan, harapan, serta cita-cita. Dan apabila keinginan tersebut dilandasi suatu pemahaman yang benar, akan menjadi suatu kenyataan. Keris Sempaner ini mempunyai pamor kulit semangka. Keris pamor kulit semangka atau kulit semongko merupakan salah satu motif gambaran pamor yang banyak dijumpai, dan mungkin hampir setiap kolektor keris memiliki keris dengan pamor ini. Walaupun keris dengan pamor kulit semangka banyak dijumpai, justru pamor ini seolah menjadi pamor yang wajib dimiliki oleh kolektor keris. Dari segi pembuatannya, pamor kulit semangka termasuk pamor lumah, sedangkan dari seginya termasuk dalam jenis pamor tiban atau tidak direkayasa dan bukan pamorekan. Tua keris pamor kulit semangka dipercaya dapat memperluas pergaulan, disukai semua orang, dan memudahkan pemiliknya dalam mencari rezeki. Intinya, jika kita pandai bergaul dan disukai banyak orang, maka pintu rezeki juga semakin terbuka lebar, karena pulang bisa datang dari mana saja. Ada juga yang berpendapat bahwa motif garis-garis pada kulit semangka ibarat bermacam-macam jalan atau cara yang akan menuju ke satu arah tujuan. Hal ini merupakan pesan agar dalam kehidupan ini kita tidak boleh patah semangat untuk menggapai cita-cita dan harapan. Kita lanjutkan membabar pusaka yang kedua. Pusaka yang kedua ini berdapur Carubuk Luk 7 dengan pamor Wengkon Isen. Panjang bila keris Carubuk Luk 7 ini 30,2 cm dan panjang besi 7,5 cm. Tua dari keris Carubuk Luk 7 ini membuat lawan terlena dan perlindungan bagi si pemilik keris. Keris Carubuk Luk 7 ini kami maharkan 1 juta rupiah. Keris Carubuk adalah salah satu dapur keris Luk 7 dengan panjang bila sedang, ngelimpo tanpa odo-odo, memakai kembang kacang, lambe gajah 1, memakai serawean, dan juga greneng. Keris dapur Carubuk biasanya dimiliki oleh orang-orang yang mendalami dunia spiritual.
Keris Kiai Carubuk merupakan pusaka milik Kanjeng Sunan Kalijaga yang merupakan mahakarya ketiga dari Empu Supo Mandrangi. Selain keris Kiai Sangkelat dan keris Kiai Nogososro, keris ini juga merupakan salah satu keris pusaka peninggalan Kerajaan Majapahit. Keris Kiai Carubuk kemudian menjadi senjata pusaka Sultan Hadiwijaya. Konon keris Carubuk sanggup mengalahkan keris Kiai Setan Kober milik Arya Penangsang, yang ketika itu digunakan oleh utusan Arya Penangsang untuk melakukan percobaan pembunuhan terhadap Sultan Hadiwijaya. Carubuk memiliki pengertian bagaikan bumi, bahwa manusia itu harus bagaikan bumi, tidak hanya menerima hal yang kita sukai saja, namun harus juga bisa menerima hal-hal yang tidak disukai, karena kesemuanya itu adalah wujud warna kehidupan, bagaikan bumi yang selalu dapat menerima biji yang baik maupun yang tidak baik. Dalam filosofi Jawa, keris dapur Carubuk mengandung makna untuk selalu mengingat asal-usul menjalani hidup dan kehidupan sesuai yang telah digariskan, menyerahkan segala sesuatunya kepada kehendak yang pencipta, dan memiliki sikap batin agar sanggup menerima dengan ikhlas semua kehendaknya, baik berupa rahmat maupun ujian setelah kita melakukan upaya dan ikhtiar. Dari segi tua, Carubuk yang sering disebut juga curubuk dapat diartikan ceroboh, gegabah, atau bodoh. Maknanya bahwa tua keris Carubuk dapat membuat lawan menjadi bersikap ceroboh, gegabah, dan menjadi terlihat bodoh atau tidak dapat berbuat apa-apa ketika berhadapan dengan pemilik keris Carubuk. Keris Carubuk 7 ini mempunyai pamar wengkon isen. Pamar wengkon isen sendiri merupakan pamar berbentuk garis yang membingkai di sepanjang wilayah keris, melambangkan perisai, perlindungan, tolak bala terhadap kejadian buruk maupun malapetaka. Sedangkan isan sendiri dalam bahasa Jawa artinya isian. Maksud dari nama pamar wengkon isen sendiri, pamor pembatas yang memiliki isen pamor lainnya. Nama lain dari pamor wengkon isen adalah pamor tepen atau lis-lisan. Meski seperti nampak sederhana, ternyata untuk membentuk pamor jenis ini memang dibutuhkan keterampilan tingkat tinggi. Kita lanjutkan membabar pusaka yang ketiga. Pusaka yang ketiga ini berdapur brojol dengan pamor, kelengan, dan sodo lanang. Panjang bilah keris brojol ini 33,5 cm dan panjang peksi 6,5 cm. Tua dari keris brojol dengan pamor, kelengan, dan sodo lanang ini untuk mempermudah urusan kewibawaan dan perlindungan. Keris brojol ini kami maharkan sebesar 1 juta rupiah. Tanpa disadari, keris pusaka ini sejak lama dipercaya memiliki berbagai manfaat. Adapun kegunaan keris brojol sendiri berkaitan dengan istilah brojol yang berarti kelahiran. Keris ini dipercaya sebagai keris milik dukun bayi sebagai pusaka andalan. Keris dengan bentuk dan dapur yang sederhana ini diyakini mempunyai khasiat untuk memperlancar proses persalinan, sehingga jabang bayi dapat lahir dengan mudah. Bahkan faktanya keris ini memang banyak dimiliki para dukun bayi dan diwariskan ke setiap generasi secara turun-temurun. Keris brojol ini mempunyai 2 pamor. Pamor yang pertama, pamor kelengan. Dari sudut pandang spiritual, keris kelengan menyimbolkan tentang keberadaan Tuhan yang ada tapi tidak terlihat. Tidak terlihat tetapi ada. Sedangkan dari sudut pandang kehidupan, keris kelengan memiliki filosofi agar dalam kehidupan ini tidak perlu menonjolkan atau menyombongkan apa yang kita miliki. Karena keris ini memang lebih mengutamakan tua daripada keindahan fisiknya. Tua yang paling umum dari keris kelengan untuk perlindungan, pengayoman, dan tolak bala. Sedangkan pamor yang kedua dari keris brojol ini sodo sakler. Sodo adalah lidi, sakler adalah 1 batang. Arti harafiahnya lidi sebatang. Mungkin di setiap daerah berbeda penyebutannya. Seperti ada yang
adek siji, sodo saren atau sodo lanang. Sesuai dengan namanya, gambaran motif pamornya berupa garis lurus membujur sepanjang tengah bilah, atau jika terdapat pada keris luk, garisnya membujur dari sor-soran hingga ujung mengikuti bentuknya luk. Pada zaman dahulu, keris dengan pamor sodo sakler atau sodo lanang banyak dimiliki oleh para prajurit sehubungan dengan mitos cerita yang berkembang, di mana Klenting Kuning mampu mengalahkan Yuyu Kangkang dengan memukulkan sodo lanang. Oleh masyarakat perkerisan, tuanya juga dipercaya untuk menambah kewibawaan, menaikkan tingkat kepercayaan diri, untuk ketenaran atau popularitas, menambah keteguhan hati dan kuat iman, serta sebagai pagar pertahanan diri dan untuk mengusir kekuatan jahat. Pamor ini tergolong cocok untuk setiap orang. Demikian pembabaran singkat 3 keris pusaka sepuh, yakni keris Sempaner dengan pamor Ngulit Semongko, Tangguh Mataram. Yang kedua, keris Carbuk, pamor Wengkon Isen, Tangguh Cirebon. Dan yang ketiga, keris Brojol, pamor Kelengan dan sodo lanang, Tangguh Majapahit. Moga bisa menambah khazanah pengetahuan tentang Tosan Aji bagi kita semua. Dan ketiga keris tersebut kami maharkan masing-masing sebesar 1 juta rupiah. Semoga segera menemukan tuan barunya, dan jika Anda ada rasa dan minat, bisa komen di bawah atau langsung WA kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.